Berapa orang? Banyak nih. Ada Iksan. 14. Mana sini? Cok. Nah, ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di hari ini, tanggal 6 Juli. Pada kesempatan hari ini, yaitu pelaksanaan technical meeting untuk persiapan perlombaan Technovation Syariah untuk kategori website development. Nah, sebelumnya mungkin salam kenal, saya Gita dari tim Alhazen. Nanti juga di sini saya ditemani oleh beberapa tim yang akan menjelaskan terkait dari panduan perlombaan. Jadi terima kasih teman-teman sudah ada di dalam waktu dan kesempatan yang sangat tepat. Jadi untuk FESYAR sendiri itu adalah Festival Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dan pada saat tahun ini kebetulan dilaksanakan di Kendari. Jadi untuk Bank Indonesia bekerja sama dengan Alhazen, yaitu melaksanakan perlombaan Technovation Syariah. Nah, oke baik. Sebelum kita berlanjut, teman-teman, kepada penjelasan mengenai teknis perlombaannya, mungkin aku mau cek dulu nih, ini teman-teman dari mana dan ada mungkin ada dari kota lain selain Kendari atau ada dari Kendari mungkin boleh di diisi di kolom chat supaya kita sama-sama tahu. Oke, baik. Nanti sambil kita lihat dari teman-teman dari mana aja, mungkin boleh langsung aja untuk penjelasan mengenai panduan pelaksanaan perlombaannya seperti apa, karena untuk eh, batas pengumpulan proyek dari Technovation Syariah ini adalah tanggal 7, yaitu besok. Ini mungkin ada beberapa yang mau disampaikan terkait panduan perlombaannya. Oke, silakan mungkin kepada Mas Malik untuk panduan perlombaannya boleh disampaikan. Baik, suara saya terdengar, Mbak Gita? Aman, Mas, aman. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di technical meeting eh, Technovation Syariah. Ini khusus untuk kategori umum ya, yaitu website development. Izin share screen. Ini ada panduan yang bisa kita baca sama-sama ya. Jadi di Al-Azhar bekerja sama dengan BI mengadakan Technovation Al-Azhar dengan Festiar ya di Kendari. Kebetulan untuk tahun ini kita mulai di Kendari terlebih dahulu, di mana kategori umum ini tema yang akan disampaikan adalah tema mengenai halal lifestyle ya. Nah, sorry. Jadi di panduan ini teman-teman akan mempelajari kira-kira apa yang harus dibuat pada saat perlombaan, khususnya untuk website development ya. Jadi ada studi kasus yang teman-teman harus dibaca baik-baik, bagaimana nanti teman-teman harus merancang aplikasinya sehingga aplikasi yang dibuat nanti bisa lolos ke tahap final ya. Jadi ada dua tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah tahap seleksi, dan itu tahap seleksi itu dari mulai pendaftaran sampai dengan tanggal 7 maksimal jam 5 waktu Indonesia Tengah. Nanti itu akan harus dikumpulkan ya, proyeknya harus dikumpulkan. Kemudian nanti kita akan seleksi dan teman-teman yang dapat proyek terbaik itu nanti kita akan undang di acara Festiar ya di tanggal 9 di Kendari. Jadi studi kasusnya kurang lebih seperti ini, di mana sebagai seorang muslim kita memiliki gaya hidup ya. Di sini kita harus berpanduan kepada kata halal, di mana kata ini merupakan kata yang memiliki makna mendalam bagaimana seorang muslim itu harus mengikuti panduan beragama dengan baik untuk aktivitas apapun ya. Itu semua ada tata caranya.
Kemudian dalam kehidupan dunia maya yang hampir tanpa batas, ya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang muslim untuk tetap istiqomah menjalankan syariat. Gitu. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi digital dengan konsep syariah, agar tidak tercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram. Ya, jadi konsep ekonomi syariah itu kan memisahkan yang mana yang halal, mana yang haram. Akad yang dijelaskan itu jelas ya. Akad yang ada dalam transaksi syariah itu tidak abu-abu, semuanya tegas. Jadi tidak ada sesuatu yang membohongi atau dibohongi seperti itu. Kemudian dengan latar belakang penggunaan internet dan sosial media yang begitu bebas, maka saat ini dibutuhkan platform ya atau website yang digunakan dengan layak sebagai seorang muslim, di mana aplikasi ini harus mencakup beberapa poin esensial sebagai berikut. Pertama, aman dari penyebaran hoax, ya. Kemudian aman dari penyebaran spam, aman dari kejahatan seksual dalam segala bentuk, aman dari penyimpangan seksual LGBTQ, ya. Kemudian aman dari bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalamnya harus ada pesan mengenai bagaimana cara bergaya hidup halal. Kemudian di dalamnya harus ada proses transaksi keuangan yang transparan, tegas, tidak ada akad yang terlihat samar dengan konsep syariah. Jadi perbedaan antara eh, syariah dengan yang non syariah itu yang paling kelihatan adalah akadnya jelas. Seperti itu. Misalkan kalau memang di dalam online shop itu ternyata ada ongkirnya, maka harus disampaikan harus ada ongkirnya gitu. Jadi ongkirnya harus disampaikan dulu, jangan sampai nanti pada saat klien itu check out, dia kaget ngelihatnya kok tiba-tiba nambah 20.000, ternyata tidak pernah dijelaskan di detail produknya itu ada ongkir misalnya. Itu termasuk konsep transaksi yang tegas ya. Jadi semuanya harus dijelaskan. Jadi orang bisa tahu kapan dia harus membeli, berapa jumlah yang dia harus bayar, tanpa kaget nanti di belakangnya, oh tiba-tiba kok ada duit tambahan ini, tambahan itu, seperti itu. Kemudian juga bisa ditambahkan semacam terms and condition misalnya, ketika terjadi kerusakan, apa yang harus dilakukan, refundnya seperti apa, dan semuanya harus berdasarkan konsep syariah ya. Jadi ada tata caranya sebagai seorang muslim, bagaimana cara menyampaikan, menerima komplain misalnya, atau menjalankan refund itu seperti apa, prosedurnya, refundnya harus berapa persen kerusakan, misalkan seperti itu ya. Nanti teman-teman silakan diolah aja bagaimana eh, caranya untuk membuat aplikasi yang seperti itu. Karena kebanyakan dari aplikasi sekarang itu sepertinya tidak jelas ya transaksinya. Jadi dia harus check out-nya berapa, dia nggak tahu. Dia hanya tahu pada saat tiba-tiba masuk tagihan, ternyata lebih lebih jumlahnya lebih, bahkan bisa jadi 50.000 lebih lebih mahal dibandingkan katalog yang dia lihat gitu. Seperti itu. Kemudian tugasnya adalah berdasarkan studi kasus di atas tadi ya, maka peserta diharapkan untuk berinovasi membuat sebuah aplikasi berbasis website dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan web framework Laravel atau Django. Jadi kita berikan dua pilihan, mau Laravel atau Django silahkan. Kalau yang terbiasa dengan Laravel silahkan pakai Laravel. Kalau yang sudah pernah belajar Django silahkan pakai Django. Kemudian menggunakan database server MySQL. Kemudian menerapkan fitur admin panel atau admin dashboard ya di dalamnya. Kemudian transaksi keuangan boleh bersifat simulasi, jadi nggak perlu transaksi keuangan beneran nggak apa-apa, dibuat simulasi aja, karena yang dilihat nanti adalah proses bisnisnya seperti apa. Jadi teman-teman misalkan bikin online shop, dibuat aja satu seller sama satu user, satu pembeli gitu ya, dan dibuat aja tombol seolah-olah dia sudah bayar. Karena yang akan dilihat nanti adalah bagaimana inovasi teman-teman itu membuat sebuah aplikasi yang ramah syariah ya. Jadi eh, seperti yang dijelaskan tadi, transaksinya jelas. Kemudian tanpa menggunakan pihak ketiga, payment gateway. Jadi nggak pakai payment gateway juga nggak apa-apa. Sifatnya masih simulasi aja juga boleh. Kemudian menampilkan logo penyelenggara. Yang pertama ada Bank Indonesia, kemudian Al Azhar School Kendari, kemudian ada ISEF, International Syariah Economic Festival,
Exposure, Festival Ekonomi Syariah, dan logo ekonomi syariah. Kemudian dari tugas yang nanti akan teman-teman buat, itu silahkan disubmit projectnya, nanti masuk ke dalam tahap seleksi. Itu dikumpulkan maksimal tanggal 7 Juni 2024. 7 Juli ya, ini salah. Juli harusnya. Juli 2024. Dan maksimalnya jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian melampirkan panduan instalasi, konfigurasi, serta penggunaan aplikasi di dalam file. Jadi sebagai seorang programmer atau sebagai seorang developer, selain dia meluncurkan atau memproduksi sebuah aplikasi, dia juga harus memproduksi sebuah panduan bagaimana cara instalasi sampai cara menggunakannya. Nah, ini adalah tahapan yang proper bagi seorang programmer. Kemudian project diunggah ke dalam repositori GitHub ya, jadi pakai akunnya GitHub dengan format nama repositori sebagai berikut: nama peserta ya, kemudian underscore technovation underscore nama aplikasinya apa. Contoh misalkan nama lengkapnya Reza Malik misalkan. Kemudian nama aplikasi yang dibuat sama peserta tersebut namanya versihalal.com. Kemudian nama repositori GitHub-nya berarti harus Reza Malik underscore technovation underscore versi halal. Ya, jadi nama repositori tidak boleh mengandung spasi. Maka link GitHub repositorinya adalah sebagai berikut: github.com/usernya apa, kemudian Reza Malik underscore technovation underscore versi halal .git ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari proses penyisihan, maksudnya penyisihan, itu ada penilaiannya. Penilaiannya nanti pertama, jadi ada tiga poin penilaian. Yang pertama adalah desain visual. Ya, desain visualnya secara front-end, termasuk di dalamnya nanti responsivitasnya nanti dinilai di dalam poin desain visual. Kemudian konten yang ditampilkan. Konten yang ditampilkan sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan atau belum. Ya, syarat yang pertama tadi ya, yang konten-kontennya tidak aman dari penyebaran hoax, aman dari penyebaran spam dan lain-lain. Biasanya beberapa website itu kan ada yang menampilkan iklan ya, di mana iklan ini kan yang menginjek itu kan perusahaan advertisingnya. Nah, biasanya kan konten-kontennya itu kita nggak tahu kontennya apa. Iklannya tiba-tiba muncul, ternyata kontennya perempuan-perempuan yang seksi misalnya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian berikutnya adalah validasi kode. Validasi kode ini merupakan bagaimana proses bisnis dari aplikasi yang teman-teman buat ini itu berjalan dengan lancar. Misalnya diklik tombol home, dia larinya ke home. Diklik tombol shop, dia larinya ke shop. Jadi kalau misalkan validasi kodenya itu buruk ya, biasanya beberapa proses yang terjadi di dalamnya itu tidak sesuai dengan fitur yang diinginkan. Nah, jadi validasi kode ini 45%, desain visual 25%, konten 30%. Nah, dari babak penyisian ini, semua akan diolah, dikoreksi, sampai nanti tiba saat final. Jadi nanti beberapa orang yang terbaik kita undang di acara Al-Azan Exposure di The Park Syariah Fair Kendari, itu tanggal 9 Juli 2024. Ya. Ketentuannya, ketika teman-teman sudah masuk ke proses final, ketentuannya agak sedikit berbeda. Ya. Yang pertama adalah project yang dibuat itu dideploy ke hosting masing-masing. Jadi nanti biar presentasinya dimudahkan. Ya teman-teman, project yang terpilih nanti kita umumkan, nanti tolong projectnya dideploy, ya dimasukin ke hosting, kemudian pakai domain, lebih bagus biar nanti pada saat hari H, karena teman-teman itu harus mempresentasikan project ya. Mempresentasikan project itu biar nggak kacau ya. Kalau misalkan pakai laptop sendiri kan nanti entah lowbat, entah tiba-tiba nggak bisa share screen atau monitornya laptopnya terkendala ya. Maka kita memilih jalan projectnya di deploy. Seperti itu. Kemudian mempersiapkan diri untuk mempresentasi hasil karya project yang dibuat di hadapan juri secara langsung. Jadi nanti di sana akan ada juri yang menilai beberapa poin nanti di bawah ya. Kemudian durasi presentasinya untuk masing-masing peserta itu maksimal 5 menit. Jadi yang teman-teman presentasikan
itu 5 menit aja, cukup menjelaskan apa yang nanti akan dinilai, 3 poin ini. Yang pertama adalah inovasinya. Jadi alasan kenapa teman-teman buat itu. Ya, alasan kenapa teman-teman buat itu kita nilai sebanyak bobotnya 30%. Kemudian problem solution-nya. Ini muncul dari masalah apa? Jadi teman-teman ceritakan latar belakangnya, itu kenapa harus bikin itu ya. Latar belakangnya di mana? Kemudian apakah masalah yang muncul, kemudian teman-teman bikin websitenya, bikin aplikasinya, apakah solusinya malah makin solusinya selesai atau masalahnya makin parah. Nah, nanti itu akan dinilai ya. Kemudian public speaking. Nah, public speaking ini juga penting ya sebagai seorang creator, sebagai seorang developer. Banyak yang bilang developer itu anak rumahan ya, cuma di kamar aja, nggak perlu kemana-mana. Untuk tahun-tahun ini sepertinya stigma seperti itu sudah harus dihilangkan. Karena yang paling bisa menjelaskan aplikasi itu tujuannya apa, dibuat dengan cara apa, cara pakainya gimana adalah programmer itu sendiri. Maka seorang programmer di tahun-tahun ini harusnya sudah layak menjadi seorang public speaker. Karena dia yang lebih tahu aplikasi ini cocok untuk siapa. Sehingga eh, nanti programmer itu sendiri bisa menjual aplikasi yang dia buat sendiri. Seperti itu. Nah, salah satu tujuan dari diadakannya lomba seperti ini adalah teman-teman bisa berinovasi eh, dengan karya sendiri, sehingga nanti tidak ada lagi stigma di masyarakat bahwa orang-orang IT itu kerjanya cuma jadi programmer bawahan aja. Enggak ya. Jadi seorang programmer itu nggak selalu harus jadi programmer junior aja. Mereka juga bisa bikin produk yang layak pakai oleh dunia. Seperti itu. Dari penjelasan ini, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, terima kasih Mas Malik untuk penjelasan terkait panduan perlombaannya. Oke, sekarang mungkin waktunya kita buka sesi tanya jawab karena dari beberapa peserta mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dari teknis perlombaannya seperti apa. Kita persilakan kalau memang mau open mic kita persilakan atau mau bertanya lewat di chat juga dipersilakan. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk nih, Mas Malik dari Muhammad Rafli, ternyata dari Bandung ya, izin bertanya Pak. Berarti ini aplikasi untuk e-commerce ya? Itu pertanyaannya. Mungkin boleh dibantu dijawab Mas Malik. Oh iya, tidak spesifik e-commerce ya sebenarnya bebas ya. Karena yang aplikasi zaman sekarang aplikasi yang memiliki transaksi keuangan di dalamnya kan banyak ya, seperti dompet digital misalnya, kemudian e-commerce juga termasuk, kemudian ada lagi payment gateway misalnya. Nah, itu kan semuanya ada transaksi digital di dalamnya ya, dan itu boleh dijadikan satu konsep yang digunakan ya. Jadi yang penting teman-teman bisa menerapkan konsep ekonomi syariah di dalamnya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain kalau mau ditanyakan boleh. Terima kasih ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh iya, Mas Malik sedikit informasi mungkin terkait dengan hadiah pemenang ya untuk pemenang dalam perlombaan ini. Nanti untuk juara 1 itu akan mendapatkan uang senilai 1.500.000, juara 2 itu 1 juta, dan juara 3 500.000 rupiah. Ini belum termasuk pajak. Jadi mungkin teman-teman supaya ada semangatnya ya, kita informasikan terkait hadiah dari pemenangnya. Dan untuk teknisnya mungkin izin mengingatkan kembali, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Malik, untuk proyek ini terakhir kita tunggu sampai tanggal 7 jam 5 WIT, dan untuk pengumuman nanti kita akan umumkan di grup untuk 10 finalis terbaik dari proyek yang dikirimkan, itu nanti akan berkesempatan untuk presentasi pada saat tanggal 9 di Depak Kendari itu untuk
registrasi ulangnya dari jam 12 siang dan untuk pelaksanaannya nanti di 12.30. Mungkin aku izin untuk share screen terkait rundown lombanya ya, Mas. Nah, ini untuk rundown-nya. Sebetulnya di Al-Azan sendiri itu untuk di perlombaan Syariah Technovation ini kita ada 2 perlombaan, yaitu nanti ada desain poster Canva dan ada website development. Nah, untuk teman-teman hari ini kan termasuk kategori dalam website development. Jadi untuk pelaksanaannya nanti untuk presentasinya itu akan dilakukan dari 12.30 sampai 13.30. Makanya nanti satu peserta itu hanya mendapatkan 5 menit kesempatan untuk presentasi gitu. Jadi nanti ada juri di depan, jadi langsung dilakukan penilaian dan untuk pengumuman itu di sekitar 13.30 sampai di jam 2. Jadi boleh disiapkan mungkin proyek terbaiknya dari sekarang dan boleh nanti disubmit sebelum jam 5 sore WIT ya. Dan nanti kami akan mengumumkan pemenang di grup. Artinya 10 finalis terbesar yang akan melakukan presentasi itu bisa kita umumkan di grup, dan nanti untuk di tanggal 9 Juli ini untuk pelaksanaannya ada di Depak, itu ada di Kendari, nanti sudah bisa melakukan registrasi ulang, mungkin bisa dari pukul 11, dan pelaksanaannya di 12.30. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih, Mas Malik. Oh iya Pak, saya mau tanya satu lagi. Kalau saya lolos karena saya jauh dan beda pulau, apakah akomodasi transportasi di pihak oleh penyelenggara berhubung nanti proyek nanti di deploy, apakah tidak apa-apa untuk tidak membawa laptop? Terkait yang pertanyaan pertama, untuk akomodasi transportasi itu ditanggung oleh peserta, jadi di penyelenggara ini tidak menyediakan akomodasi dan transportasi untuk perlombaan. Jadi untuk lomba ini untuk biaya pendaftaran ini karena sudah free ya, jadi teman-teman untuk akomodasi dan transportasi itu ditanggung oleh peserta. Nah, ini mungkin yang kedua, Mas Malik, berhubung nanti proyeknya di deploy, apakah tidak apa-apa untuk tidak membawa laptop? Oh iya, boleh diperbolehkan. Kalau memang sudah yakin dengan hasil deploy-nya tidak ada masalah, nggak apa-apa, nggak bawa laptop. Oke. Oke. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Sebelum kita tutup, mungkin sekitar 2 menit lagi kita akan tutup jika sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sama-sama Kak. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Mas Malik ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup untuk technical meeting hari ini? Baik, untuk teman-teman, selamat mengerjakan tugasnya. Tugasnya nanti panduannya kan ada di grup ya Mbak Gita ya? Ya, nanti dibaca lagi di situ. Jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh ditanyakan di grup. Secara detail sebenarnya sudah jelaskan di situ, dan tadi beberapa pertanyaan juga
sudah dijawab, jadi teman-teman tinggal mengerjakan saja. Selamat mengerjakan, lakukan dengan yang terbaik ya. Semoga insya Allah teman-teman bisa terpilih masuk ke dalam final. Nanti di dalam final kita akan cek lagi bagaimana cara teman-teman mempresentasikan aplikasi. Ya, tentu harus secara PD ya, aplikasinya disampaikan bahwa ini adalah aplikasi terbaik yang teman-teman buat. Dan insya Allah ketika teman-teman sudah bikin aplikasi, itu bisa dijadikan portofolio nanti ke depannya sebagai bentuk hasil karya yang bisa dipertimbangkan nanti di dunia kerja. Seperti itu. Terima kasih Mbak Gita. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nali. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam technical meeting hari ini. Tadi semoga ya, apa yang sedang diusahakan oleh teman-teman ini menjadi proyek terbaik dan nanti juga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu nanti di Depak tanggal 9 Juli di Kendari. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang masih dirasa belum cukup dan belum terjawab, boleh disampaikan di grup. Dan kami tunggu untuk proyek terbaik dari teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Undur diri dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.